selanjutnya adalah saya setelah hasil kali titik ada juga operasi pada vektor, yaitu dinamakan hasil kali silang. Tetapi hasil kali silang ini tidak berlaku di R2, tidak berlaku. Ini hasil kali silang HKS gitu ya. Hasil kali silang tidak berlaku di R2. Oke. Nah, selanjutnya apakah ini kan di slide ini adalah di R3 ya. Apakah di R yang lebih tinggi, di R4, R5 sampai Rn ada? Ada. Penelitian yang terbaru mengatakan didefinisikan hasil kali silang untuk bilangan real R yang lebih tinggi, namun tidak kita pelajari di perkuliahan S1 ya. Jadi nanti selanjutnya untuk yang tertarik hasil kali silang di bilangan ruang real yang lebih tinggi R4, Rn gitu ya, silakan cari jurnalnya yang bersesuaian. Tetapi dia tidak berlaku di R2. Oke, langsung saja. Nah, apa sih hasil kali silang itu? Kita bahas di R3 ya. Jadi kalau kita punya vektor U dengan koordinat vektornya adalah U1, U2, dan U3, oke. Lalu punya V1 dengan koordinat vektornya adalah V1, V2, dan V3, oke. Lalu si hasil kali silang dinotasikan seperti ini. Ini H, ini kali times perkalian cross gitu ya. Ini hasil kali silang juga disebut, nama lain dari hasil kali silang adalah cross product. Oke. Nah, U cross V dia adalah vektor baru. Ingat, kalau tadi U dot V adalah skalar, konstanta, hasilnya bilangan, tapi U cross V dia adalah vektor. U cross V vektor dioperasikan kali silang dengan vektor, dia menjadi vektor. Vektor yang tegak lurus dengan U dan V, oke. Dengan aturan tangan kanan. Maksudnya seperti apa nih ini? Kalau kita punya vektor U di sini, kita punya vektor U, oke. Anggap ini di dimensi 3 ya. Kalian bisa mungkin di fisika sudah belajar tentang aturan tangan kanan, tinggal direntangkan jari ini, jari telunjuknya, ini jari manisnya lebih ke depan ya. Tidak sejajar dengan U. Pokoknya nanti si ini A dan A cross B ini ya, dia tegak lurus. B dan A cross B juga tegak lurus di dimensi 3 gitu. Jadi kalau digambarkan ini vektor. Nah, ini adalah tegak lurus. Ingat di dimensi 3 ini juga tegak lurus ke sini gitu ya. Bisa dibayangkan di dimensi 3. Jadi kalau kita punya AB seperti ini, kita cari vektor yang tegak lurusnya. Gitu ya. Oke, mungkin agak sulit dibayangkan, tapi kita langsung saja ke definisi atau ke kalkulasinya. Nah, U cross V ini didefinisikan dengan determinan. Maksudnya seperti apa, Bu? Jadi seperti ini. Nah, U cross V adalah determinan dari matriks IJK dengan IJK-nya adalah vektor. Apakah boleh, Bu, di dalam matriks ada vektor? Boleh saja. Ini kita sedang menghitung determinannya. Karena ini adalah vektor, maka nanti hasilnya adalah vektor. Gitu ya. Ini IJK, I ini vektor apa? I ini adalah vektor satuan standar di ruang real 3 dimensi. Jadi ketika I ini adalah vektor 100, J ini adalah vektor 010, dan K adalah vektor 001 gitu ya. Jadi si vektor ini dia selalu berada di sumbu. I ini selalu berada di sumbu X, J ini selalu berada di sumbu Y, dan K ini selalu berada di sumbu Z. Oke, nah ini U1, U2, U3, jadi diurutinya IJK. Lalu baris kedua adalah U1, U2, U3, U1, U2, U3. Baris ketiga adalah V1, V2, V3. Nah, tolong ingat lagi cara menghitung determinan. Oke. Nah, salah satunya yang saya pakai di sini cara menghitung determinan adalah dengan ekspansi kofaktor.
dengan menghilangkan baris pertama. Jadi saya hilangkan baris pertama di sini. Oke. Nah, untuk menghilangkan baris pertama, yang pertama sini saya hilangkan. Berarti kita mulai dari I ya. Oke. I ini nilainya akan positif atau negatif? Karena ini di baris pertama kolom pertama. Oke, baris pertama kolom pertama berarti 1 tambah 1 dia adalah ganjil ya. Genap ya, karena genap dia positif. Maka ini saya kasih bantuan garis. Nah, ini kan baris pertama kolom pertama gini ya, masih ingat? Nah, berarti nanti hasilnya di sini adalah I, ini I dikali ini ya, U2 U3 dikali determinan dari U2 U3 V2 V3. U2 U3 V2 V3 ya. Oke, selanjutnya adalah kita berarti beralih ke baris pertama tetap kolom kedua. Nah, karena ini baris pertama kolom kedua kalau dijumlahkan jadi ganjil, baris pertama kolom kedua 1 tambah 2 adalah 3, maka tandanya adalah negatif. Ingat ya, harus ingat dong, masa lupa lagi. Nah, tandanya adalah negatif. Kita lihat di sini ya. Ini tandanya negatif. Ini determinan dari U1, U3, V1, V3 dikalikan dengan J. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita beralih ke ini, ke baris pertama kolom ketiga, karena kita sedang mengekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Nah, lalu berarti yang ini tinggal U1 U2, di sini U1 U2, V1 V2 dikalikan dengan K. Tandanya positif karena baris pertama kolom ketiga 1 tambah 3 adalah 4, maka karena dia genap maka dia positif. Oke, mudah-mudahan dipahami. Yang ini nanti kalau kurang paham kita akan lanjut ke contoh. Nah, boleh juga menyatakan seperti ini, boleh juga menyatakan seperti ini. Nah, oke, kalau ini dari mana? Oh, dari sini determinan U2 U3 V2 V3, determinan berarti U2 kali V3 dikurangi U3 kali V2 gini ya. Ini dikurangi ini kan. Oke, lalu setelah ini dikurangi ini, nah karena ini adalah vektor sepanjang 1001, maka dikalikan menjadi U2 V3 min U3 V2, 0,0 gitu ya. Lalu dikurangkan ini determinannya dikerjakan jadi U1 kali V3 dikurangi U3 kali V1, lalu dikalikan J. Berarti jadi 0, U3 kali V3 dikurangi U3 kali V1. Nah, 0 lagi terakhir. Nah, karena ini negatif, maka ini jadi terbalik. Jadi harusnya kan ini kurangi ini ya. Nah, jadi terbalik. Jadi lambangnya berarti jadi U3 kali V1 dikurangi U1 kali V3. Lalu selanjutnya adalah ini. U1 kali V2 dikurangi U2 kali V1 sepanjang ini sumbu Z ya, 0001. Oke, kalau saya mau jabarkan mungkin masih ada yang bingung. Oke, di sini nanti diperoleh U2 V3, U2 V3 min U3 V2, 0,0. Oke, yang ini dikurangi 0, U1 V3 dikurangi U3 V1, 0. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah ditambah 0,0, U1 V2 kurangi U2 V1. Oke, gitu ya. Terbayang. Nah, setelah ini dijumlahkan, dikurangkan ini, dikurangi ini, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, nanti ini sebentar lagi saya, karena tidak rapi, saya pindahkan ke bawah sini ya. Oke, sudah saya pindahkan, jadi boleh langsung pakai yang ini ya, yang bawah ini. Boleh juga pakai yang atas juga boleh, sama saja. Ini boleh langsung pakai ini. Saya kotakin. Artinya penting. Oke, nggak rapi. Boleh juga pakai yang atas, sama saja.
Oke, selanjutnya adalah kita langsung lanjut ke contoh biar tidak bingung. Oke, nah kita punya vektor U 1, 2, min 2, kita punya vektor V 3, 0, 1. Nah kita akan cari U cross V nya. Ingat U cross V adalah vektor. Oke, U cross V ini dari sini IJK 1, 2, min 2, 3, 0, 1 ya, 1, 2, min 2, 3, 0, 1. Oke, berarti kita ini kan, berarti ini IJK di sini berarti tinggal 2 min 201 kali I min 1 min 231 kali J plus 1230 kali K. Lalu langsung saja ini 2 kali 1 2 kali 1 2 dikurangi 0 kali min 2 0 2I dikurangi 1 kali 1 1 dikurangi negatif 6 ya. Berarti jadi plus 7 karena ini negatif jadi negatif 7. Selanjutnya 1 kali 0 0 dikurangi 2 kali 3 negatif 6. Berarti 2I min 7J kurangi 6K. Nah karena I adalah 2 kali 1 0 0 dikurangi 7 kali 0 1 0 ditambah dikurangi ya. Kurangi 6 kali 0 0 1 ya. Ini K-nya ya. Nah, berarti ini jadi 200, ini jadi 0 negatif 70, ini jadi 0 negatif 6 dijumlahkan jadi 2 min 7 min 6. Paham ya? Paham ya? Hasilnya adalah vektor. Ingat hasilnya adalah vektor. Oke, selanjutnya adalah menjelaskan atau melis poin-poin apa sih sifat hasil kali dalam atau sifat hasil kali dalam hasil kali silang maksud saya. Sifat hasil kali silang. Yang pertama adalah U cross V, dia sama dengan negatif V cross U. Biasanya kita sebut ini sebagai anti komutatif. Anti komutatif, oke? Nah, mengapa bisa demikian? Karena U cross V dia sama dengan U1 sama dengan U2V3, U2V3 dikurangi U3V2, U3V1 dikurangi U1V3, U1V2 dikurangi U2V1. Nah, sedangkan V cross U berarti jadi V2U3 dikurangi, betul ya, V2U3 dikurangi V3U2. Lihat, kita lihat yang ini komponen pertama adalah tinggal menegatifkan ini V2U3, yang ini V2U3 yang ini ya. Terus yang ini U2V3, yang ini U2V3. Koma, berarti selanjutnya adalah V3U1 min V1U3, V1U2 kurangi V2U1. Oke, lalu sama dengan berarti ini negatif dari U cross V gitu ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah sifat yang kedua adalah ini. Ini sifat mungkin asosiatif, tapi asosiatifnya bukan distributif, tapi distributifnya dengan hasil kali silang. Jadi U cross V plus W sama dengan U cross V ditambah U cross W. Untuk bagaimana perhitungannya silahkan coba sendiri seperti ini. Kita coba ruas kiri dijabarkan, ruas kanan dijabarkan, nanti hasilnya ada. Nah, untuk yang ketiga, yang ini dari sebelah kiri, yang ini dari sebelah kanan, sama saja. Jadi U cross W, lalu V cross V seperti itu ya, seperti distributif biasa. Lalu yang keempat adalah K dikali U cross V, dia sama dengan KU, dikalikan atau dikali silang dengan V sama dengan U kali silang dengan V. Sama sebenarnya,
tinggal semua ini dikalikan K. Ini kalau U cross V yang atas ini ya, lihat ya. Kalikan K, kalikan K, kalikan K, lalu nanti K-nya dimasukkan ke dalam kurung KU2, KU3, KU3 di sini, maka jadilah KU. Dan selanjutnya kalau V, K-nya dipindah jadi U2 KV3, lalu jadilah KV dan seterusnya. Nah, yang kelima adalah U cross vektor 0. Berarti kan ini dikali 0 di sini ya, U cross V di sini kalikan 0, 0, 0, dia akan sama dengan 0. 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 0, dan selanjutnya maka dia akan sama dengan 0, sama dengan 0 kali U cross U. Berarti tinggal U di sini, komponen U diganti 0 semua, tetap akan sama dengan 0. Lalu yang keenam adalah U cross U sama dengan 0. Kenapa demikian? Nah, ini U cross U berarti apa? Berarti U1 U3 dikurangi U2 U3 dikurangi U3 U2. Ini aja udah 0 kan? U2 U3 sama U3 U2 sama 0. Lalu selanjutnya adalah U3 U1 dikurangi U1 U3 0. Lalu U1 U2 dikurangi U2 U1 kan? Ini juga 0. Maka ini sama dengan 0,0,0 sama dengan vektor 0. Oke. Nah, yang nomor 2, 3, 4, 5 silakan boleh dicoba sebagai latihan. Terima kasih.